teman-teman cari tim ya. Jadi dirinya sendiri harus beres dulu baru cari tim. Jangan sampai teman-teman dirinya belum beres baru cari tim. Keliru teman-teman ya. Nah, kalau kita ngomongin tim di dunia entrepreneurship itu ada yang namanya 3 hal. Di startup juga pasti tahu ya. Hacker, hustler, designer, teman-teman. Nah, setiap startup selalu punya 3 hal ini. Teman-teman boleh catat. Hacker itu ngurusi teknologi. Gimana caranya memastikan aplikasi ini jadi, produk ini jadi. Gimana cara memastikan website ini jadi. Ini hacker. Orang yang pintar IT, lulusan IT, dan lain sebagainya. Hustler, orang yang memastikan bahwa bisnis itu ngasilin duit. Itu hustler, teman-teman. Orang yang kerja keras, ngasilin duit, dia suka closing, itu hustler. Desainer itu memastikan bahwa user itu suka ya dengan aplikasinya, user friendly ya, desainnya bagus ya. Kalau bikin webnya bagus, nah itu desainer. Nah, kalau teman-teman idealnya dalam satu startup itu punya 3 hal ini, hacker, hustler, desainer ya. Kalau nggak ada, minimal ada 1 hal ya. Paling penting adalah harus ada hustler, teman-teman ya, paling penting ya. Nggak mungkin kita bisnis nggak ngasih duit, itu namanya sosial ya, itu namanya main-main. Nah, minimal harus ada hustler. Idealnya punya 3, hacker, hustler, designer ya. Entrepreneur pasti hustler, itu pasti ya. Pinter IT jadi hacker ya kan. Pinter desainer, 3-tiganya. Jarang tapi punya 3-tiganya, jangan teman-teman. Kalau kita lihat struktur ini ya, struktur tim ini, nah, di startup itu segitiga ini, teman-teman. Hipster, hacker, hustler ya. Kalau biasa di konglomerasi, di luaran sana kan ini, bisnis ya. Bisnis ini holding company, punya anak perusahaan ini, punya anak perusahaan ini punya anak perusahaan lagi. Nah, ini disebut manajemen consulting, teman-teman. Nah, ini ya, desain ya, strukturnya segitiga, teman-teman. Nah, perfect startup team. Hustler yang jualan, hacker yang bikin, yang canggih, ya, hipster yang mendesain. Teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini the perfect startup team, teman-teman. Nah, connecting the dots ya. Ini istilah Steve Jobs ketika ditanya dibahas tentang entrepreneurship, dia bilangnya entrepreneur adalah orang yang connecting the dots ya, mengkoneksikan titik-titik. Maksudnya seperti apa? Kalau kita bedah kata-katanya Steve Jobs ini ya. Kita tahu sesuatu, itu muncul titik baru di pikiran kita, knowledge ya. Kita ngalamin sesuatu, muncul yang namanya garis di pikiran kita. Oh, titik ini ternyata berhubungan dengan titik ini. Ini experience, kita ngalamin sendiri. Kreativitas adalah gimana caranya titik-titik itu, garis-garis itu kita susun sedemikian rupa, sehingga menjadi sebuah bisnis. Itulah creativity, teman-teman. Dan the most important skill in the future, di masa depan, adalah connecting the dots, jadi sebuah kreativitas, teman-teman. Tapi ternyata nggak sampai seperti itu, teman-teman. Ada titik yang lebih tinggi lagi, teman-teman. Apa namanya wisdom, teman-teman? Wisdom, kebijaksanaan. Ketika kita tahu saja, itu nggak bikin kita sukses. Kita mengalami, ya bisa sukses, bisa enggak. Kita kreatif, kita maju di depan. Tapi kalau wisdom, teman-teman bikin bisnis jatuh, teman-teman bisa bangun lagi. Karena kita udah bijak ya, udah wisdom, udah punya yang namanya kebijaksanaan ya. Jadi taruh di bisnis apapun bisa. Ini penting, teman-teman. Connecting the dots. Nah, materi ketiga. Kesempatan apa, peluang apa sih untuk Anda, untuk teman-teman? Nah, ini saya rasa ini materi yang terpenting ya, di antara materi-materi yang lain. Karena ini bahas langsung kesempatan buat teman-teman apa saja ya. Nah, semua orang bisa bikin startup, teman-teman ya. Kalau kita lihat jalur startup, ya, orang yang bikin startup adalah orang yang bisa melihat masa depan. Istilahnya life in the future, lihat masa depan. Oh, ternyata ketemu problemnya itu ini ya. Gojek ditemukan karena problemnya ini. Startup apa ditemukan karena problemnya ini. Bikin bisnis itu ternyata ada problem ya. Saya bikin yang namanya bisnis surabayabranding.com. Itu ada problem ya. Ada problem di sana. Akhirnya kita, oh solusinya seperti ini. Kita tulis, write it down, kita tulis, kita bikin kerangka, kita bikin yang namanya prototype ya. Kita tunjukkan ke orang lain ya. Kita tunjukkan apa prototype kita ini bagus. Kira-kira kita ajak ngobrol orang lain. Akhirnya kita ketemu founder-founder yang lain ya. Kita bikinin legalitas dan lain. Kita cari pendanaan. Kita launching, teman-teman ya. Kita launching. Kita lihat apakah bagus. Omsetnya apakah bagus. Usernya apakah bagus. Oh, nggak bagus. Berarti kita launching lagi. Kita perbaiki lagi. Kita launching lagi. Entah kita launching produk baru lagi. Kita launching dengan sistem yang baru. Dengan marketing plan yang baru. Nah, bertumbuh terus ya, baru akhirnya usernya berapa juta. Inilah kalau dipadatkan ya. Kalau kita dalam 1 menit, Pak,
Jadi bikin startup itu seperti apa? Saya akan tunjukin slide ini, teman-teman.